Dan ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya membesarkan badan anak kita, tapi hatinya diambil orang lain. Jangan sampai kita yang katanya rela melakukan semuanya untuk anak kita, tapi hal baik itu tidak nyampe ke anak kita karena kita salah cara, atau karena kita sibuk membesarkan nafsu kita. Dan izin tadi kita sama-sama bilang bahwa ayo yuk Bapak Ibu, sekarang mulai hari ini jadi rumah yang ramah buat putra putri kita. Jangan sampai anak kita ngerasa yatim piatu sebelum waktunya. Ayah ada untuk jadi cinta pertama buat anak perempuan. Anak perempuan biasanya yang dekat dengan ayah, dia akan mencari suami seperti ayahnya. Anak perempuan yang gak deket sama ayahnya, yang benci ayahnya, biasanya dia juga dapat suami yang mirip ayahnya. Kenapa? Karena di dalam otaknya yang terekam figur laki-laki pertama adalah ayahnya. Para ayah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan cuman mau nyerahin ini anakmu mah, ini anakmu. Ayah perannya penting banget. Indonesia itu negara 61 dari 63 negara yang tingkat fatherless-nya tinggi. Tingkat fatherless-nya maksudnya adalah ayah ada tapi tidak hadir dalam proses pendidikan anak, mentarbiyah anak. Ketika anak TK banyak ustadzahnya perempuan, padahal butuh ustadz juga. Apa yang terjadi ketika anak kosong tangkinya tentang ayah? Anak-anak perempuan yang tidak dekat sama ayahnya, dia mudah jatuh cinta dengan laki-laki lain. Dia mudah GR ngelihat laki-laki. Begitu ada yang laki-laki gimana, dia sudah langsung mudah GR. Hati-hati. Dan menurut kasus LGBT MBA, orang anak-anak yang hamil di luar nikah itu rata-rata adalah korban dari ayah-ayah yang abai terhadap anak perempuannya. Jadi para bapak, terima kasih sudah mau hadir, terima kasih mau bekerja sama untuk jadi figur buat anak-anak Anda. Terus kalau kita pikir ya tugas orang tua kan nyari uang, biarin aja pengurus atau pengasuh yang mendidik. Jangan sampai uang yang Anda tumpuk suatu saat akan Anda pakai untuk ngobatin anak Anda. Jadi ayah yang dirindukan. Jadi ayah yang kalau kita nggak ada, dia nangis, bukan biasa saja. Dan ibu, terima kasih udah jadi rumah yang terbaik. Daripada lisan kita banyak ngomel, lebih baik banyak-banyak ngedoain anak kita. Pakai insting naluri keibuannya. Jangan hanya melihat anak dari fisik aja. Maksudnya apa? Kadang kita banyak tidak nyambung hatinya sama anak. Salah satu hari ini Anda diminta untuk membawa hadiah terbaik. Ada nggak yang bingung mau bawa apa? Atau ada yang diem, oh anak saya kayaknya butuh ini. Kalau Anda hatinya connect sama anak, meskipun Anda jauh, Anda bisa ngerasain apa yang dirasain anak Anda. Ada nggak yang bilang, anak saya ngomong butuh apa ya? Jangan-jangan yang model seperti itu, Anda hanya sekedar transaksional kepada anak Anda. Bagaimana Anda akan ngerti apa anak Anda sakit, bohong, terpuruk, seneng, kalau Anda hanya nilainya dari yang terlihat? Hidupkan hatinya, hidupkan cintanya. Ada nggak yang diem waktu kemarin nyiapin hadiah terbaik, terus diem, Anda ngerasa anak saya butuh ini, anak saya kayaknya seneng kalau dikasih ini? Ada nggak yang bisa ngerasain itu? Alhamdulillah. Berarti bisa jadi hati Anda terpaut banget, karena tidak semua bisa diomongkan lewat lisan. Jadi jantung itu nggak perlu ngomong, udah sama-sama ngerti.